Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Yanti, salah satu mahasiswa di Universitas Tomakaka Mamuju, jurusan Teknik Informatika, kelas TIB, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas mata kuliah saya yang berjudul Desain Input. Desain input digunakan untuk merancang tampilan layar di komputer yang menggambarkan bagaimana bentuk pemasukan data. Proses input melibatkan 3 bagian. Yang pertama, penangkapan data. Penangkapan data merupakan proses mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dibentuk dalam dokumen dasar. Yang kedua, penyiapan data. Penyiapan data yaitu mengubah data yang telah ditangkap ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Misalnya kartu plot, pita magnetik, disk data. Yang ketiga, pemasukan data. Pemasukan data merupakan proses membacakan data atau memasukkan data ke dalam komputer. Langkah-langkah desain input yang perlu didesain secara rinci untuk input adalah bentuk dari dokumen dasar untuk digunakan untuk menangkap data, kode-kode input yang digunakan, dan bentuk dari tampilan input, alat-alat input. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem baru. Input yang akan didesain dapat ditentukan dari DAD, sistem baru yang telah dibuat. Input DAD ditunjukkan oleh arus data dari suatu kesatuan luar ke suatu proses, dan bentuk tampilan input di alat input yang ditujukan oleh suatu proses pemasukan data. Yang kedua, menentukan parameter dari input. Bagian A, bentuk dari input, dokumen dasar atau bentuk isian alat atau dialog terminal. Bagian B, sumber input. Bagian C, jumlah tembusan untuk input berupa dokumen dasar dan distribusi. Bagian D, alat input yang digunakan. Bagian E, volume input. Bagian F, periode input. Cara mengurangi input sistem. Yang pertama, menggunakan kode. Yang kedua, data yang relatif konstan disimpan dalam file acuan. Gunakan kode untuk mengambil datanya. Yang ketiga, jam dan tanggal diambil. Yang keempat, rutin perhitungan dilakukan konsisten. Kelima, penomoran atau pengkodean otomatis. Keenam, penggunaan nilai default. Ketujuh, input data berdasarkan filter tertentu. Kedelapan, gunakan kontrol pilihan. Petunjuk pembuatan kode. Yang pertama, mudah diingat. Yang kedua, unik. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, standarisasi. Keenam, hindari spasi. Ketujuh, hindari karakter yang mirip. Yang kedelapan, panjang kode panjang kode sebaiknya sama. Tipe kode-kode mnemonik dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan mewakili. Tujuannya mudah digunakan. Misalnya yang pertama perempuan, kedua laki-laki,
ketiga angkatan Prodi Teknik Informatika. Tujuan perancangan input. Kualitas sistem input berdasar menentukan kualitas sistem outputnya. Bentuk formulir input, tampilan layar, dokumen-dokumen jaringan interaktif. Berdasarkan hubungan yang penting dibentuk dalam hubungan pemikiran kita adalah merupakan hal yang penting. Dengan berusaha membuat sistem input yang dibentuk secara bagus, analis menyatakan bahwa input yang buruk mengundang pertanyaan tentang kepercayaan terhadap keseluruhan sistem. Tujuan desain input. Yang pertama, membuat penyelesaian input yang mudah dan efisien. Yang kedua, menjamin input akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, menjamin penyelesaian yang tepat. Yang keempat, membuat tampilan layar dan formulir yang menarik. Yang kelima, membuat input yang tidak rumit. Yang keenam, membuat tampilan layar dan formulir yang konsisten. Formulir adalah perangkat penting untuk mengendalikan alat aliran kerja. Menurut definisi, ada kertas cadangan atau duplikasi yang menghendaki orang untuk mengisi tanggapan dalam suatu cara yang baku. Formulir mendapatkan dan mengangkat informasi dari anggota organisasi yang akan selalu menjadi input bagi komputer. Seperti contoh formulir dalam Informatch. Ada 4 pedoman untuk membuat formulir yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membuat formulir yang mudah diisi. Yang kedua, membuktikan bahwa formulir akan memenuhi tujuan yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat formulir yang memastikan penyelesaian yang tepat. Yang keempat, buatlah formulir yang menarik. Tujuan bagian sebuah formulir. Teknik ini dalam membuat orang mudah mengisi formulir secara benar adalah dengan mengelompokkan informasi secara logis. Apapun tujuan bagian tersebut adalah: yang pertama, judul; kedua, pengenalan atau identifikasi atau jalan masuk; yang ketiga, petunjuk-petunjuk instruksi; yang keempat, badan; yang kelima, tanda tangan dan pembuktian atau verifikasi; yang keenam, total; ketujuh, komentar atau pendapat. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang desain input. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.